bersiap menyambut sebuah turnamen yang lebih dari sekedar ajang sepak bola. Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya perayaan olahraga di bulan penuh makna bagi Indonesia, tetapi juga menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia U17 untuk menguji kekuatan sebelum terjun di Piala Dunia U17. Di balik persiapan yang berjalan intensif selama berminggu-minggu, tersimpan sejumlah strategi dan susunan pemain yang sebelumnya dijaga rapat oleh tim pelatih. Kini sedikit demi sedikit rahasia itu mulai terbuka. Kombinasi antara talenta lokal berpotensi besar dan pemain diaspora berpengalaman menjadi kunci yang diyakini akan memberi warna baru permainan Garuda Muda. Coach Nova Arianto meracik tim ini dengan teliti, memadukan stamina, kreativitas, dan kecepatan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh. Stadion utama Sumatera Utara di Deli Serdang akan menjadi saksi pertama saat skuad muda ini berhadapan dengan tim-tim yang punya reputasi di level internasional. Dari sini, perjalanan menuju panggung terbesar sepak bola junior dunia akan benar-benar dimulai. Di balik gemuruh persiapan Piala Kemerdekaan 2025, satu hal yang membuat turnamen ini berbeda adalah kualitas lawan yang akan dihadapi Garuda Muda. Panitia tak main-main dalam menyusun undangan. Nama-nama besar dari kancah sepak bola junior dunia dipastikan hadir, membawa skuad terbaik mereka. Uzbekistan misalnya, datang dengan status juara Piala Asia U17 2025. Tim ini dikenal memiliki pertahanan solid dan disiplin taktik tinggi, sebuah ujian nyata bagi lini serang Indonesia. Dari benua lain, Mali siap menggebrak. Raksasa Afrika ini punya catatan mentereng di level U17, termasuk pernah menembus semifinal Piala Dunia U17. Postur pemain yang unggul, kekuatan fisik, serta kecepatan mereka diyakini akan memberikan tantangan berbeda bagi Garuda Muda. Tak ketinggalan Tajikistan, yang mungkin tak terlalu sering menjadi sorotan, namun justru kerap menjadi kuda hitam di ajang junior AFC. Mereka membawa gaya permainan cepat dan agresif yang bisa membuat lawan lengah. Dengan komposisi lawan seperti ini, Piala Kemerdekaan bukan hanya sekedar pemanasan, tetapi juga menjadi tes akhir sebelum melangkah ke panggung dunia. Setiap pertandingan akan menjadi cerminan kesiapan tim, baik secara teknis maupun mental. Dan bagi para pemain muda, inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak berada di tim inti saat Piala Dunia U17 nanti. Atmosfernya pasti memanas, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kombinasi diaspora dan talenta lokal, senjata rahasia Garuda Muda. Coach Nova Arianto datang ke Piala Kemerdekaan 2025 dengan membawa amunisi penuh. Dari total 30 pemain yang dipanggil, 4 nama diaspora langsung menjadi buah bibir para pecinta sepak bola tanah air. Matthew Baker, bek tangguh jebolan Akademi Elit Sydney, Australia, dikenal sebagai pemain yang jarang panik saat ditekan lawan dan punya kemampuan membaca arah serangan dengan presisi tinggi. Noah Pohan, winger flamboyan berdarah Prancis, memiliki dribble memukau yang sering membuat bek lawan kehilangan keseimbangan. Eizer Jacob, gelandang box-to-box jebolan Belanda, punya stamina tak ada habisnya dan visi permainan tajam layaknya gelandang Eropa top. Sementara Aaron Lyams-Witella, pemain sayap dengan kecepatan kilat, kerap menjadi mimpi buruk bagi fullback lawan. Namun Nova tidak ingin tim ini hanya mengandalkan darah luar negeri. Talenta lokal juga diberi porsi penting. Pemain-pemain muda dari kompetisi domestik datang dengan mental juang tinggi dan rasa bangga mengenakan lambang Garuda di dada. Perpaduan ini diharapkan menciptakan chemistry yang kuat, gaya bermain modern, berpadu dengan karakter khas sepak bola Indonesia yang penuh semangat. Piala Kemerdekaan akan menjadi panggung untuk menguji formula ini, sekaligus melihat seberapa cepat para pemain bisa beradaptasi dengan gaya permainan satu sama lain. Nasirel Alvaro, kembalinya gelandang yang bikin geger. Di tengah sorotan besar terhadap pemain diaspora, satu nama lokal berhasil mencuri pusat perhatian.
Nasriel Alvaro. Gelandang 17 tahun milik Persib Bandung ini sempat membuat publik kaget ketika namanya tidak muncul dalam daftar TC terakhir di Bali. Banyak yang mengira peluangnya bermain di Piala Kemerdekaan sudah sirna. Apalagi ia harus kembali ke klub untuk menjalani program internal. Namun PSSI dan tim pelatih ternyata melihat potensi besar yang tak bisa diabaikan. Lewat surat resmi, Nasriel dipanggil kembali untuk memperkuat lini tengah Garuda Muda. Alasannya jelas, Nasriel punya kemampuan yang langka untuk ukuran pemain muda. Visi bermainnya matang, ia mampu mengatur tempo pertandingan, dan punya ketenangan luar biasa saat berada di bawah tekanan lawan. Selain itu, ia juga lihai memutus serangan dan mengalirkan bola ke lini depan dengan akurat. Kehadirannya akan sangat vital saat Garuda Muda menghadapi tim dengan pressing ketat seperti Uzbekistan atau Mali. Piala Kemerdekaan 2025 jelas bukan sekedar agenda rutin di kalender sepak bola Indonesia. Turnamen ini menjadi titik awal yang akan menentukan seberapa siap Garuda Muda melangkah ke Piala Dunia U17. Lawan-lawan tangguh dari berbagai belahan dunia akan menguji strategi, kekompakan, dan mental para pemain. Bagi Coach Nova Arianto, ini adalah kesempatan untuk meracik tim yang bukan hanya kuat di atas kertas, tetapi juga solid di lapangan. Dengan kombinasi pemain diaspora yang membawa pengalaman internasional, talenta lokal yang penuh semangat, dan kembalinya sosok penting seperti Nasriel Alvaro, skuad ini punya modal besar untuk tampil menggebrak. Atmosfer di Medan dan Deli Serdang sudah memanas. Ribuan supporter siap memberi dukungan penuh, dan sorotan media mulai mengarah ke setiap langkah Garuda Muda. Dunia mungkin belum banyak mengenal nama-nama ini, tetapi Piala Kemerdekaan bisa menjadi momen di mana mereka mulai diperhitungkan. Satu hal yang pasti, begitu peluit pertama dibunyikan, perjuangan menuju panggung dunia resmi dimulai. Garuda Muda siap terbang lebih tinggi, dan Indonesia siap menyaksikan sejarah baru tercipta.